Smart Internet People, hari ini kita akan pelajari tentang apa itu port dalam sistem komputer. Yes, bagi Anda yang mungkin pernah dengar ya, apa itu port ya di satu sistem komputer, mengakses port dan tentang port keluar, port masuk. Nah, di sini saya akan bahas dengan bahasa yang sesimpel mungkin, segampang mungkin, karena viewernya Smart Internet People adalah Anda yang bukan orang IT tapi tertarik mempelajarinya, sehingga mudah-mudahan dengan bahasa yang gampang ini ya, Anda bisa lebih paham, lebih mudeng dan lebih dapat insight-nya. Oke, sebelumnya saya mau terima kasih dulu kepada Anda yang sudah subscribe dan Anda yang sudah menonton dengan setia channel ini, dan Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga keberlimpahan dan kesehatan selalu kepada diri Anda dan keluarga. Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, tekan tombol subscribe dan loncengnya, serta tekan like dan share ke semua orang yang Anda kenal. Ya, jadi sekarang ini kita akan belajar tentang port ya. Port itu bukan pelabuhan atau dermaga ya, kan ada port tuh pelabuhan ya atau dermaga. Ini bukan itu, tapi ini adalah gimana caranya atau gimana mekanismenya satu komputer bisa dimasukin atau dikeluarin. Pokoknya ya masuk atau keluar data ya atau paket, dan itu menggunakan port ibaratnya. Oke. So, gini. Jadi pengertiannya port itu adalah apa? Secara bahasa gampangnya ya, port itu adalah mekanisme akses keluar masuknya paket data dari satu sistem lain atau satu user ke satu komputer. Nah, agak bingung nggak? Masih bingung nggak ya? Jadi gini, mekanisme masuk keluarnya satu paket data dari komputer ini keluar atau masuk ya, itu menggunakan sistem port. Jadi sehingga kan namanya komputer itu dia itu pasti ngirim data atau masukin data, ya kan? Nah, ngirim data atau masukin data dari luar itu dia menggunakan sistem namanya port. Port ini didefinisikan dengan angka. Jadi portnya itu misalnya 80 atau port 443 atau port 25. Jadi nggak ada yang namanya port ayam goreng, port dodol Garut, itu nggak ada. Jadi semuanya itu by angka ya. Terus gimana sih kok semua komputer ini kompak ya? Portnya itu sama semua gitu loh. Jadi kalau misalnya ngomongin port 80 nih, 80 itu kan www. Nah, port 80 kok semua komputer sama di seluruh dunia? Ternyata itu ada yang namanya standarisasi dari satu organisasi yang menaungi seluruh dunia ini untuk masalah pengalamatan nomor-nomor port. Organisasinya namanya IANA ya, IANA. Dialah yang menaungi dan mewadahi ya, itu tentang kode-kode port. Jadi port ini tuh apa, port itu tuh untuk apa, sehingga semuanya ya ngikut lah, ibaratnya nurut lah. Kalau nggak nurut ya pecah perang dunia kelima nanti. Jadi port-port itu ada standar ya, nomor standar tertentu. Kan saya tadi bilang port itu didefinisikan sebagai angka, jadi bukan kalimat atau bukan kata. Karena angka tentunya dia ada didefinisikan sebagai angka tertentu. Misalnya port 22, 123, port 40665 dan sebagainya. Itu semuanya by angka. Dan beberapa angka itu sudah standar yang ditentukan oleh tadi IANA. Jadi Anda nggak bisa, atau Anda sebaiknya nggak pakai port itu untuk keperluan lain selain dari yang sudah definisikan oleh IANA itu. Untuk tahu port-port apa aja yang sudah standar didefinisikan, itu Anda bisa lihat di link ini yang saya bagikan, yaitu di Wikipedia, dan ya banyak lagi sih yang lainnya yang bisa dilihat. Ya salah satunya ini saya bagikan. Itu Anda bisa lihat semua standar port-port yang digunakan. Sekarang seperti biasa, kalau Anda masih bingung
port itu apa dan gimana-gimananya. Ya, saya biasa akan nuliskan atau akan bikin gambar ya, gambar ilustrasi. Semoga Anda bisa lebih dapat gambaran nih dari gambar yang saya akan gambar di layar ya. Tentang port ini gimana analoginya. Analoginya saya akan kasih dalam bentuk properti sehingga Anda harusnya lebih gampang ngertinya gitu ya. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah sebuah rumah. Kok enggak ini? Bentar. Oh, belum di. Nah, ini adalah sebuah rumah. Loh, kok gimana sih? Yes, finally. Oke. So, ini adalah kita anggap ini sebuah rumah. Analoginya rumah, ya. Rumah petakan ya, kontrakan ya. Aduh, kayaknya kalau deket, kalau pakai kacamata, burem deh. Nah, ini ada sebuah rumah. Jadi, rumah petakan ya. Jadi, taruhlah ada dua deh. Yang gampang dulu deh, yang dua petakan. Kan kalau petakan ini biasanya ada satu kayak rumah induk biasanya ya. Satu rumah induk. Nah, satu rumah induk ini, taruhlah, ini yang gede ini rumah induk. Taruhlah ini adalah seolah-olah switch. Switch di komputer kan pasti ada switch ya, terhubung ke switch. Jadi jaringan komputer tuh sebenarnya terhubung ke switch dan dari switch itu bisa dihubungkan dengan access point. Dari access point baru dia ke yang namanya laptop lewat wireless atau handphone lewat wireless atau wifi. Cuman ujung-ujungnya sebenarnya itu switch. Nah, taruhlah anggaplah ini switch ya. Switch. Ini rumah 1, ini rumah 2. Oke. Nah, lalu rumah ini kan punya infrastruktur pipa. Misalnya, pipa itu taruhlah yang coklat ini pipa gas ya. Pipa gas nyambung ke sini, ini juga nyambung ke sini pipa gas. Jadi yang ini adalah gas. Terus lalu yang hijau adalah air. Pipa air. Jadi yang hijau ini pipa air ke sini, ke rumah utama juga ya. Biasanya kan di rumah utamanya ada toren gitu kan. Oke, jadi analoginya adalah yang biru ini adalah komputer iya, atau server, dan taruhlah dari rumah yang kedua ada orang yang mau mengakses ke rumah 1. Oke. Nah, rumah 1 itu dia mau akses lewat pipa air. Nah, kalau di komputer jaringan ya, itu nanti pipa air atau gas ini taruhlah kita anggap pipa air itu port. Pipa air itu port 80. Pipa gas itu port let's say port berapa ya yang enak? Port 443 deh misalnya. 443. Ya. Analoginya seperti ini kira-kira ya, walaupun mungkin nggak terlalu exactly persis kasus kejadian realnya tuh kayak gini ya, tapi nggak apa-apa, kita kita analogikan seperti ini. Jadi sehingga kalau misalnya ada user 2 user ini masuk lewat rumah kedua, taruhlah ini adalah komputer dia, rumah kedua ini komputer dia mau akses ke rumah 1 lewat port 80, artinya dia harus akses lewat apa? Lewat air gitu, lewat pipa air. Lewat pipa air masuk ke rumah ke 1 sini. Gitu, ya. Kalau dia mau lewat pipa gas, artinya dia harus lewat 443 portnya, ya. Jadi gini, kalau di jaringan komputer itu, di komputer itu kan kalau kita akses lewat port itu kita harus tahu ya. Port itu ada apa aja softwarenya. Jadi kalau kita mau akses port 80 misalnya, kita harus pakai software kayak browser ya, karena 80 itu kan web, 443 juga web. Cuman 80 itu HTTP. Kalau 443 itu kalau 443 itu HTTPS atau SSL. Misalnya ada lagi port satu lagi, misalnya jaringan apa ya, jaringan listrik, pipa listrik. Jadi
pipa listrik ini warnanya Tosca. Ini ada lagi pipa listrik. Nah, taruhlah listrik ini dia portnya adalah port 110 ya, which is namanya POP untuk email. Nah, kalau orang mau akses port 110 atau email, kan kita kalau mau akses email itu pakai apa? Pakai software kan? Softwarenya apa namanya? Kalau di Windows ada namanya Outlook, ya kan? Atau ada Pegasus Mail. Atau kalau di Mac ada namanya Mail, kan? Sehingga kita bisa retrieve email nih dari server emailnya, ya kan? Nah, server email itu menggunakan 110 untuk retrieve email ke klien, ke email klien, ke email desktop ya, yang kayak Outlook, Pegasus dan sebagainya. Dan untuk keluarannya dia pakai port biasanya 25 sebagai port SMTP namanya. Nah, artinya kalau kita mau akses port 110 itu kita harus pakai software namanya Outlook, Pegasus, Mail. Kalau kita mau akses port 80 atau 443 kita pakai software namanya browser Google Chrome. Terus ada lagi apa namanya? Microsoft Edge atau Firefox Mozilla, ya kan? Sama seperti ini. Kembali ke kasus rumah ini, ke analoginya, misalnya nih orang dia mau akses port 80 air, ya kan? Artinya dia harus bawa perangkat. Misalnya perangkatnya adalah bak mandi atau shower atau gayung untuk bisa mengakses air dari rumah pertama lewat rumah dia kedua yang dia akses, ya. Pun berikutnya kalau dia mau akses listrik di rumah pertama, artinya dia harus menggunakan apa? Menggunakan misalnya apa ya? Kalau listrik MCB ya, mungkin ya MCB atau ya peralatan listrik lah ya untuk bisa mengakses aliran listrik dari rumah pertama. Gitu kira-kira. Sehingga port-port itu punya cara untuk bisa diakses. Masing-masing beda caranya, masing-masing beda softwarenya untuk bisa mengakses port ini. Gitu. Jadi gini, ada pengertian, saya baru ingat ada pengertian di komputer juga, itu port kayak VGA, ada lagi port namanya HDMI, itu beda. Kita nggak bahas itu, kita bahas port di jaringan komputer ya. Dan jaringan komputer itu analoginya ya seperti inilah. Jadi ada kayak semacam tanda kutip pipa-pipa khusus yang didesain dan bisa dibuka tutup untuk orang atau user atau komputer lain di dalam satu jaringan komputer itu bisa mengakses. Seperti inilah analoginya kira-kira. Semoga mudeng ya, semoga makin kebuka nih insight-nya. Oh ternyata port di jaringan komputer tuh seperti ini. Yes, itu aja, simple, singkat, dan nggak panjang-panjang banget karena ini cukup simple juga penjelasannya. Dan untuk kalau mau detailnya lagi ya tentu ada nanti prakteknya seperti apa, cara buka port, cara nutup port gimana. Jadi port-port yang ada tadi itu dalam satu komputer ya by default itu bisa juga ditutup atau dibuka. Jadi walaupun ada port di komputer yang portnya misalnya 110, tapi karena ditutup sama kita nggak bolehin orang buat buka sehingga orang nggak bisa masuk lewat port itu. Atau kita bisa ganti kode portnya, misalnya 110, kita ganti misalnya ke 11.000 misalnya gitu. Ya bisa-bisa aja. Tapi ingat kalau mau ganti, pilihlah kode yang tidak digunakan secara standar internasional. Jadi jangan ganti misalnya port 110 diganti jadi port 53 karena 53 itu juga sudah didefinisikan oleh si organisasi IANA itu ya. Seperti itulah kira-kira. Oke. Semoga mudeng, semoga lebih tercerahkan dan semoga Anda penonton Smart Internet People semakin bertambah cerdas di dunia IT. Sampai ketemu di video berikutnya dan jangan lupa setiap Jumat ada praktek tutorial hands-on langsung di depan komputer. Kita bikin apapun yang kita mau. Kita bikin server ini, server itu, kita bikin aplikasi dan sebagainya. Pokoknya berbau tutorial ada di hari Jumat, praktek langsung depan komputer. Sampai ketemu lagi, salam smart. We are